Malam, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah salesmanship yang pertemuan yang keempat. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang definisi dari salesmanship, kemudian kita mempelajari kompetensi dari salesmanship, dan kita pun akan mempelajari terkait masih dengan salesmanship, jadi penjualan. Sebelum kita menuju ke materi baru, alangkah baiknya kita mereview. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa komunikasi adalah menyampaikan pesan. Apa sih pesannya? Pesannya adalah produk gitu. Kemudian apalagi yang harus dimiliki adalah relationship. Bukan hanya sekedar kita sudah mendapatkan customer, kemudian kita biarkan mereka, jangan. Karena tujuan dari penjualan adalah meningkatkan laba gitu. Kalau misalkan sudah jadi customer, bagaimana mereka loyal kepada kita? Jadi hubungan kita harus baik dengan customer. Dijaga, di WA-in terus gitu, supaya pelanggan kita tidak lari ke kompetitor yang lainnya. Baik rekan-rekan, pada malam hari ini kita akan membahas tentang, saya share terlebih dahulu ya. Oke, sudah muncul ya. Proses teritori. Proses teritori penjualan. Yang dimaksud dengan teritori itu apa ya gitu. Kalau saya memetakan ataupun saya menampilkan gambar ini ada map nih. Ada peta. Kalau namanya peta ini akan menggambarkan apa? Wilayah tentunya. Jadi dapat diartikan teritori adalah wilayah. Kenapa ada hubungan dengan penjualan? Ya pasti namanya penjualan itu berkaitan dengan wilayah, sebaran penjualannya mau kemana gitu. Kita mempunyai produk banyak, si sales diberikan target supaya menjual produk tersebut dengan kualitas, dengan kuantitas yang banyak, kualitas dalam arti pelayanan yang baik. Kemudian volume penjualannya banyak, tentunya sebaran wilayahnya harus luas. Maka dari itu, yang bagaimana kita untuk mengetahui prosesnya seperti apa ya penyebaran wilayahnya. Nah, saya ada ilustrasi proses teritori penjualan. Dari peta ini kita bisa menggambarkan, bisa menyimpulkan bahwa dalam proses penjualan kita perlu adanya mapping. Apa itu mapping? Pemetaan. Ini berkaitan dengan wilayah sebaran penjualan produk, barang atau jasa yang kita miliki. Kemudian konsep dan definisi. Teritori penjualan adalah wilayah penjualan di suatu daerah tertentu yang dipercayakan pada seorang sales atau distributor dengan mempertimbangkan jumlah customer atau calon customer di tiap daerah tersebut. Jadi mereka juga sudah mempertimbangkan di suatu tempat tersebut kira-kira banyak prospeknya atau tidak, kan volume penjualan dengan biaya yang efisien mungkin, seefisien mungkin. Yang tadi sudah saya sebutkan, bagaimana perusahaan itu bisa meningkatkan volume penjualan, tentunya harus menyebar wilayahnya. Kalau misalkan kita punya produk, kemudian produk kita hanya dijual di daerah kita saja, maka volume penjualannya masih stagnan. Karena produk kita banyak, persediaan stok kita banyak, mau tidak mau harus kita sebarkan ke wilayah yang lain gitu. Bisa dipahami? Nah, untuk mencapai sebaran wilayah juga tentunya perusahaan sudah memapping, memetakan, kemudian mereka mencari rute paling terdekat supaya apa? Supaya tidak terlalu besar biaya distribusinya. Dalam penentuan teritori penjualan sudah ada data pelanggan dan konsumen potensial. Diingatkan kembali, sebelum kita menentukan wilayah, tentunya kita sudah mempunyai pasar. Kemudian mengapa sales territory management penting? Sales territory management penting karena dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, efisiensi penjualan. Apa yang dimaksud dengan efisiensi? Namanya kita berbicara dengan efisiensi, maka kita
menghadapkan kepada biaya gitu. Jadi dihadapkan dengan biaya. Bagaimana caranya biaya rendah dengan volume tinggi sehingga menghasilkan pendapatan yang tinggi. Berikutnya meningkatkan kinerja penjualan. Oh, ternyata teritori ini tujuannya efisiensi penjualan atau manfaatnya. Kedua, meningkatkan kinerja penjualan. Ketiga, meningkatkan kepuasan pelanggan. Kita pun pernah mempelajari bahwa yang dinamakan dengan puas, realisasi lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan harapan. Itu namanya puas. Yang keempat adalah meningkatkan profitabilitas bisnis. Jadi meningkatkan profit atau laba dari suatu bisnis. Ya. Melalui penerapan strategi sales territory management itu pada ujungnya diharapkan bisa memperoleh data analisa yang dapat digunakan perusahaan sebelum masuk ke suatu wilayah penjualan. Jadi sebelum para salesman memasuki wilayah peperangan, mereka sudah dilengkapi senjata dan memiliki pengetahuan mendalam mengenai wilayah yang akan dimasukinya. Termasuk informasi calon pesaingnya. If you know the enemy and know yourself, you need not fear the result of 100 battles. Jadi kalau misalkan kita sudah mengetahui wilayah pasar kita, kemudian kita sudah siap melakukan peperangan, jadi kita nggak perlu takut lagi dengan kompetitor, ya. Meskipun kita harus bertempur dengan 100 orang tentara dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita sudah mengetahui wilayah tersebut. Wilayah tersebut sudah punya basic data pelanggan saya gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah mempunyai pelanggan setia di daerah tersebut, meskipun ada kompetitor kita nggak bakal takut. Karena apa? Karena mereka pasti larinya ke kita, gitu ya. Untuk mencari tahu potensi wilayah tersebut. Potensi wilayah sangat berpengaruh pada pembagian wilayah, terutama dalam hal kontribusi omset dan penghasilan penjualan. Sebab kapasitas suatu wilayah yang diproyeksikan dapat mempengaruhi nilai penjualan. Parameter yang dijadikan patokan adalah batasan geografis. Geografis ini wilayah ya. Kalau kita berbicara geografis berarti kita dituntut untuk mengetahui wilayahnya itu sampai mana penjualan kita. Wilayah bisnis kita sampai mana gitu. Jumlah penduduknya ada berapa, sumber daya ekonominya seperti apa, dan sosial budaya. Jumlah outlet pelanggan dan calon pelanggan, internal data, omset per customer, per sales, per area, distrik, effective call ya. Jadi sudah kita merencanakan mengelola wilayahnya. Jadi dalam wilayah itu banyak sekali itu inputnya, banyak sekali yang harus kita olah gitu. Nah, inilah yang di parameternya yang sudah disebutkan tadi. Yang ketiga, pengelolaan kerja salesman. Oleh karena model pengelolaan tenaga penjualan sekarang lebih pada pengelolaan wilayah, maka pengelolaan kinerja harus mencakup penetapan target-target dan beban kerja. Target dan beban kerja salesman ini mencakup jumlah kunjungan yang harus dilakukan dalam 1 tahun. Jadi ini apa? Perencanaan yang tadi pengelolaan wilayahnya, kalau ini pengelolaan kinerja SDM-nya, kinerja salesnya, kinerja penjualannya. Berapa sih target-target mereka dalam 1 tahun untuk melakukan penjualan? Siklus kunjungan yang dilakukan serta jumlah kunjungan maksimal yang dapat dilakukan seorang salesman dalam 1 hari dengan memperhitungkan waktu perjalanan, jarak tempuh, pembuatan laporan, menunggu pelanggan, dan sebagainya. Juga kemampuan pengcoveran area jumlah pelanggan yang dikunjungi. Apakah ia mampu melayani semua pelanggannya pada hari itu dan mampu mencari pelanggan baru. Ya, yang ketiga ini lebih diutamakan bagaimana kita bisa mengelola kinerja dari salesman, dari si sales, dari si penjual, dari mereka memanajemen waktunya, kemudian mereka bisa mengkoordinir bagaimana bisa mendapatkan customer baru atau mereka bisa mempertahankan customer lamanya atau melayani ya. Keempat, pengelolaan jarak tempuh, rute management atau route management. Mengingat aktivitas salesman adalah mobile, berkeliling, maka pengaturan rute bisa membuat seluruh wilayah bisa di-cover dengan efisien dan efektif. Tentunya itu akan berpengaruh pada kecepatan operasional distributor dalam menyebarkan produk-produknya dan juga akan mempermudah distributor mengelola pelanggannya.
baik itu dalam aspek penjualan, penagihan, pengiriman, penambahan pelanggan, atau review terhadap efektivitas bisnis dengan pelanggan tersebut. Dalam menentukan rute atau jarak tempuh agar perjalanan dalam mengcover area menjadi lebih pendek dengan waktu yang singkat, maka perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Pertama, perjalanan keliling harus berbentuk melingkar. Kedua, perjalanan keliling tidak boleh menyilang atau cross. Ketiga, rute yang sama tidak boleh digunakan untuk pergi ke dan dari suatu pelanggan, jadi harus mencari jalur yang berbeda dan lebih dekat untuk kembali ke home base. Yang keempatnya, pelanggan pada area yang berdekatan harus dikunjungi secara berurutan. Berikutnya penyusunan manajemen sales territory. Berikut ini adalah dasar menyusun manajemen sales territory, diantaranya strategi bisnis, beban kerja, market potential, wilayah coverage, alokasi waktu, tipe outlet. Nah, inilah penyusunan dalam melakukan manajemen sales territory. Strategi bisnis. Dasar pertimbangan pertama adalah strategis bisnis perusahaan. Untuk perusahaan dengan segmen premium umumnya mempunyai metode manajemen yang lebih sederhana daripada perusahaan dengan segmen umum atau rata-rata. Demikian pula sebuah perusahaan yang menerapkan strategi masuk pasar lewat pasar retail mempunyai manajemen yang berbeda dengan perusahaan yang menerapkan strategi saluran distribusi grosir. Berikutnya beban kerja. Beban kerja juga menjadi pertimbangan penting dalam menyusun manajemen sales territory. Semakin banyak jumlah outlet yang harus dikunjungi setiap periodenya memberi beban kerja semakin berat. Terlebih jika di perusahaan berlaku kunjungan 2 kali setiap periodenya. Untuk mencapai target, tidak jarang perusahaan membutuhkan tim sales dengan jumlah personel lebih banyak. Ini beban kerja berhubungan jumlah outlet yang dikunjungi oleh sales ini berapa gitu. Semakin banyak jumlah outlet yang dikunjungi, maka beban kerjanya pun akan banyak sehingga perusahaan tersebut mau tidak mau harus menambah sales. Market potensial. Pasar potensial mempengaruhi bentuk manajemen wilayah penjualan, di mana semakin besar potensi suatu teritori penjualan, maka kebutuhan akan tim sales juga semakin besar. Saat potensi pasar tinggi, umumnya call cycle juga akan semakin tinggi. Market potensial yang tadi sudah disebutkan dan sudah kita bahas di slide sebelumnya, bahwa semakin besar wilayah pemasaran kita, maka kita harus membutuhkan tim sales. Tidak mungkin kalau misalkan wilayah pemasarannya besar, luas, kemudian kita hanya sedikit tim salesnya. Nanti beban kerja mereka semakin tinggi gitu, semakin lelah mereka gitu ya. Wilayah coverage. Luas wilayah penjualan juga mempengaruhi penyusunan manajemen teritori penjualan. Jika luas wilayah pemasaran cukup besar, pastinya membutuhkan jarak tempuh yang panjang agar bisa menjangkau semua titik yang ada. Semakin panjang jarak tempuh, maka semakin besar kebutuhan tim sales. Ini bagaimana cara menyusun teritori manajemen. Berikutnya adalah alokasi waktu. Alokasi waktu menjadi pertimbangan penting lainnya dalam penyusunan teritori penjualan. Alokasi waktu sendiri mencakup waktu kunjungan, waktu perjalanan, waktu menunggu, waktu melakukan deal, dan lain sebagainya. Sejumlah perusahaan sudah menetapkan waktu operasional kantor. Beberapa menerapkan 6 hari kerja dan ada pula yang 5 hari kerja. Perbedaan lama hari kerja biasanya berpengaruh pula pada lama jam kerja tiap harinya. Pembagian jam kerja setiap harinya juga mempengaruhi waktu yang dimiliki tim sales untuk menjalankan tugasnya. Yang terakhir adalah tipe outlet. Setiap outlet dalam sales territory mempunyai karakteristik berbeda di setiap wilayahnya. Namun secara umum tiap-tiap outlet bisa dibagi menjadi pengecer kecil, pengecer besar, dan grosir. Tipe outlet juga dibedakan menjadi sektor tradisional dan modern. Nah, ini sudah bisa tersebarkan, sudah bisa tersalurkan ke mana-mana wilayahnya gitu.
Dan sekarang itu penting sekali bagi kita, khususnya sales gitu, untuk meningkatkan penjualan. Tentunya tadi kita sudah harus memiliki wilayah-wilayah masing-masing. Wilayah mana aja Pak? Wilayah Jabodetabek, Pak. Jabodetabek. Berarti Ya. Bekasi paling banyak dong? Bekasi ada 1, 2, 3 ya, 3, Pak. Iya, Bekasi paling banyak karena emang wilayah basisnya adalah Bekasi kan? Iya, Pak. Oke. Setelah Bekasi, daerah mana lagi Pak? Bekasi ada di Bogor, itu ada di Tajur. Di Tangerang itu ada di Alam Sutra. Di daerah Cibinong, Legenda Wisata. Legenda Wisata. Sama di Jakarta itu ada Mampang, Cipondo, Pak. Mampang, Cipondo. Jadi totalnya ada 9 ya? Buka lagi di Tamrin, di Agora, Pak. Oke. Kemungkinan dari perusahaan Pak Yani juga akan membuka cabang lagi ketika sudah melihat potensi, ketika produknya sudah banyak gitu tuh. Rencana. Nah, kemarin kan emang kita sudah menganalisa kalau misalkan produk itu musiman gitu, kemudian orang sudah bosan dan itu kemudian banyak pesaingnya juga, itu cepat. Apalagi kalau misalkan pelayanan dia kurang bagus ya, itu cepat sekali. Kalau sekarang kan emang banyak sekali. Dempet gitu, Pak. Jarak 800 meter udah ada lagi gitu. Iya, betul. Ya, ini menarik juga Pak ya. Sebenarnya kan kita sudah pernah mempelajari ya, bangkrutnya misalkan kan ada punya target gitu ya. Setiap perusahaan mereka kan sudah punya produk. Semakin banyak franchise ya tentunya yang lebih diuntungkan adalah pemilik produknya Pak. Indomarko-nya kan. Yang supplier dari produk bahan makan ataupun bahan digunakan oleh masyarakat lah, kebutuhan atau keinginan masyarakat. Tentunya barang-barang yang dibutuhkan gitu. Saya kira gitu sih Pak Jeffy ya, gitu. Itu fase 1 itu misalkan tidak bisa pegangnya rumah sakit mana gitu. Iya. Udah dipetakan juga dari bisnis. Iya, tuh Untin. Usaha baksonya masih berjalan. Masih. Iya. Bu Untin pasti kalau sudah terkenal kan bakal buka cabang lagi kan? Iya, Pak. Iya. Kalau sekarang berapa cabang, Bu? Baru 2 sih, Pak. Itu masih di wilayah pasarannya. Pelajari tentang penjualan, tentang marketing ya tidak lepas dari bagaimana kita menentukan pasar, kemudian kita menjaga merawat customer gitu. Supaya apa tujuannya tadi meningkatkan penjualan, ujung-ujungnya untuk memperoleh